Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Kananda Azrolan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data. Baiklah, penyajian data ini adalah materi SMP atau MTS sederajat kelas 7 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan tepat. Lanjut ke materi. Apa itu data? Jadi sebelum kita bisa menyajikan data dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk diagram lingkaran, kita harus mengetahui dulu apa itu data. Jadi data adalah kumpulan datum. Datum itu sendiri adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, kejadian, atau narasumber. Jadi dapat disimpulkan bahwa data adalah kumpulan dari keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, kejadian, atau narasumber. Dalam materi penyajian data, dalam bentuk menyajikan data itu ada menggunakan dua cara, yaitu menggunakan diagram dan tabel. Di dalam diagram tersendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram batang dan diagram garis sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Dan kali ini kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kita langsung masuk saja ke diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Jadi sebelum kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Jadi sudah jelas bahwa diagram lingkaran ini kita menyajikan data menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Ini menyajikan data pekerjaan, sedangkan gambar yang diagram lingkaran kedua ini adalah menyajikan data tentang olahraga. Diagram lingkaran biasanya digunakan dalam bentuk persentase. Kita lihat di contoh tadi, ini adalah bentuk dari persentasenya, yaitu persentase dari unit dari suatu olahraga. Sedangkan ini adalah dari pekerjaan. Oke, lanjut. Coba amati diagram lingkaran ini. Apa perbedaan diagram batang dengan diagram lingkaran? Jadi kita sudah mengetahui dari pengertiannya saja, kita sudah mengetahui perbedaannya. Kalau diagram batang itu adalah penyajian data yang menggunakan bentuk batang, gambar yang berbentuk batang. Sedangkan diagram lingkaran, kita menyajikan data menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, apa perbedaan diagram garis dengan diagram lingkaran? Hampir sama dengan diagram batang, bahwa diagram garis adalah menyajikan data dalam gambar yang berbentuk garis, sedangkan diagram lingkaran yaitu menyajikan data menggunakan gambar dalam bentuk lingkaran. Dalam menyajikan data dalam bentuk lingkaran, kita menggunakan 4 cara. Yang pertama, kita kelompokkan data yang sama. Setelah itu, kita menghitung persentase setiap data yang sama. Yang kedua, kita menentukan luas daerah atau ukuran sudut pusat daerah pada lingkaran yang sesuai dengan frekuensi masing-masing data yang sama. Yang ketiga, kita membagi luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan data yang sama. Yang keempat, kita menggambarkan diagram lingkaran berdasarkan persentase setiap data yang sama. Untuk lebih memahami cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kita sajikan dalam bentuk berikut ini. Ada suatu permasalahan, di sini ada data ukuran sepatu. Jadi di sini sudah ada tabelnya. Cara pertama yaitu kita mengelompokkan data ukuran sepatu yang sama. Jadi kita kelompokkan dulu ukuran sepatu yang sama. Bisa kita lihat di tabel frekuensinya. Ukuran sepatu 35 dengan frekuensi 2. Ukuran sepatu 36 dengan frekuensi 4. Ukuran sepatu 37 dengan frekuensi 3. Ukuran sepatu 38 dengan frekuensi 5. Ukuran sepatu 39 dengan frekuensi 6 dan ukuran sepatu 40 dengan frekuensi 4. Dan total seluruh dari sepatunya itu ada 24. Setelah kita mengelompokkan data, yaitu kita menghitung persentase setiap ukuran sepatu.
Untuk menghitung persentasenya, kita menggunakan rumus frekuensi dibagi total dikali 100%. Karena persentasenya di sini adalah 100%. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus frekuensinya untuk ukuran sepatu 35, frekuensinya 2, kita masukkan 2 dibagi total frekuensi ada 24, jadi 2 per 24 dikali 100% sama dengan 8,33%. Begitu juga untuk mencari ukuran sepatu 36, 37, dan seterusnya dengan menggunakan cara yang sama, sehingga didapatlah persentasenya. Lanjut ke cara kedua. Setelah kita mencari persentase dengan cara yang pertama, kita menentukan luas daerah atau ukuran sudut pusat daerah pada lingkaran yang bersesuai dengan frekuensi masing-masing ukuran sepatu. Karena kita mencari luas daerah di sini dalam bentuk diagram lingkaran, maka kita akan mencari luas daerah atau ukuran sudut pada lingkaran. Untuk rumusnya, persentasenya itu frekuensi dibagi total dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena lingkaran itu jumlahnya 360 derajat. Untuk ukuran sepatu 35 dengan frekuensi 2, maka presentasinya adalah 2 dibagi 24 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Begitupun dengan untuk ukuran sepatu yang lainnya, dengan menggunakan cara yang sama, maka kita akan mengetahui frekuensinya. Lanjut dengan ke cara ketiga, kita membagi luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan ukuran sepatu. Dari sudut pusat yang sudah kita cari presentasinya tadi, maka kita bisa menggambarkannya di dalam lingkaran. Tadi ada ukuran 35 dengan presentasi 30 derajat, maka kita membagi luasnya itu 30 derajat. Begitupun untuk ukuran yang lainnya, seperti pada gambar ini. Dan yang keempat, kita gambar diagram lingkaran berdasarkan persentase setiap ukuran. Yang pertama kali kita lakukan tadi adalah setelah mengumpulkan data, maka kita mencari persentasenya. Setelah itu, persentase tersebut kita masukkan di sini. Setelah kita membagi luas lingkaran terhadap persentase luas lingkaran tersebut, maka kita bisa memasukkan persentase yang dalam bentuk persen tadi ke sini. Sehingga diagram lingkarannya pun sudah disajikan, sehingga data yang ada sudah kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Oke. Untuk lebih memahami lagi, maka di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, dalam suatu polling terhadap 1000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Ini adalah data acara yang ada di televisi. Permasalahan pertama, acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Maka kita lihat dari diagram lingkaran, dari informasi ini bahwa kita melihat acara sinetron itu mempunyai persentase yang paling tinggi, yaitu 25%. Kita lihat untuk mencari banyak pemirsanya yang meminatinya, maka kita lihat alternatif penyelesaiannya berikut ini. Jadi, karena kita sudah mengetahui acara yang persentasenya 25%, maka banyak pemirsanya yaitu 25% dikali banyak orang yang menontonnya atau pemirsanya. Kita ketahui di soal bahwa pemirsanya itu ada 1000 orang, maka 25% atau 25/100 dikali 1000 sama dengan 250 pemirsa. Permasalahan kedua, acara apakah yang paling sedikit diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Kita lihat pada diagram lingkaran, yaitu persentase yang paling rendah yaitu acara kuis dengan 10%. Untuk mencari banyak pemirsanya, maka kita bersama menggunakan dengan alternatif penyelesaian 1. Hanya saja di sini yaitu acara kuis itu diminati oleh 10%, maka 10/100 dikali 1000 orang didapatkan hasilnya 100 pemirsa. Dan permasalahan ketiga, berapa persen pemirsa yang mengikuti acara olahraga? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Di sini kita ada informasi tentang persentase acara-acara televisi kecuali untuk acara olahraga. Maka kita alternatif penyelesaiannya, kita cari dulu persentasenya. 100 dikurang 13 untuk setiap acara. Itu untuk setiap acara selain yang sudah diketahui itu ada 83, maka 100 dikurang 83 ada 17. Jadi persentase untuk acara olahraga ini adalah 17%, dan untuk banyak pemirsanya yaitu 17% atau 17/100 dikali 1000 orang sama dengan 170 pemirsa. Untuk lebih memahami lagi materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, silakan untuk
mencoba mengerjakan beberapa soal-soal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.